Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi, hari Kamis 9 Juni 2022, Pekan Biasa ke-10. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Pertama Raja-Raja, bab 18 ayat 41 sampai dengan 46. Mazmur bab 65 ayat 10 sampai dengan 13. Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jaga mulut, jangan marah terus. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, setiap orang pasti pernah marah. Pengalaman membuktikan bahwa ada orang yang gampang marah, ada yang kadang-kadang marah, dan ada pula yang jarang sekali marah. Namun, kalau dia marah, semua orang lain bisa langsung ketakutan.
Kita ini mudah sekali jengkel, kesal, dan marah pada orang lain. Sedikit-sedikit kita kesal, sedikit-sedikit kita marah, bahkan marah sampai hari ini. Saudara, sudah berapa kali kita marah pada sesama hari ini? Rasa marah kadang menggoda kita dikala keinginan kita tidak terpenuhi. Amarah bisa dipicu oleh perkara kecil sampai perkara yang besar. Berawal dari candaria saling mengganggu sampai perkara yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Dalam Injil hari ini, Yesus menasihati para murid-Nya demikian. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus tidak menghendaki agar para murid-Nya hidup seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hidup mereka itu berpusat pada hukum Taurat. Mereka merasa diri suci, bersih, dan hidupnya baik karena mereka mentaati hukum Taurat. Tuhan Yesus menawarkan satu pedoman hidup yang lebih tinggi dan mulia. Dalam Taurat, orang yang membunuh patut dihukum. Namun, tuntutan Yesus lebih hebat lagi. Bila kita marah, bersikap kasar, atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan perasaan dan hati orang lain, itu dianggap salah. Itu sudah dosa dan patut dihukum. Tuhan Yesus menghendaki kita hidup sebagai saudara, bersaudara seorang akan yang lain. Hidup kita hendaknya saling menerima dan menghormati, saling minta maaf dan memaafkan. Yesus tidak memisahkan ibadat dari kehidupan sehari-hari. Kita sering membaca kitab suci, berdoa, merayakan Ekaristi, mati raga, puasa dan pantang. Namun, kalau kata-kata dan perilaku kita membuat saudara kita sakit hati, maka semua itu tidak bermakna lagi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai manusia, kadang-kadang kita sulit menahan atau menjaga emosi dan mulut kita. Karena situasi tertentu, mulut kita mengeluarkan kata-kata sinis, amarah yang seringkali membuat orang lain terluka. Kita pun sering menyesal ketika kata-kata itu sudah terlontarkan. Kita memang perlu secara sungguh menjaga agar mulut kita tidak gampang mengeluarkan penghakiman kepada sesama kita. Salah satu cara yang mungkin bisa membantu kita adalah menarik napas dalam-dalam,
ketika emosi tersebut hendak keluar dari mulut kita. Jaga mulut. Saudara, di hadapan Tuhan yang hadir pada saat ini, ambillah waktu sejenak untuk hening. Hadirkan semua anggota keluarga Anda dan syukurilah hidup penuh damai dan cinta kasih. Atau bila ada yang merasa tidak nyaman karena masih marah terhadap sesama, saudara, jangan marah terus, nanti tambah sakit. Mohon Tuhan rahmat ketenangan batin, rahmat pengendalian emosi, dan meminta Tuhan agar kita tidak terus-menerus marah. Kita jaga mulut. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk sabar. Engkau begitu sabar menghadapi kami yang seringkali tidak patuh padamu. Bahkan ketika kami mengumpat-Mu, Engkau segera mengampuni kami. Kala kami menyesal, Engkau segera memeluk kami. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Jagalah mulut kami agar tidak menghakimi sesama. Semoga kami tidak marah terus-menerus. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis dan selamat beraktivitas hari ini. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.